Saudaraku membuat hidupku seperti neraka, dan menghamili istriku. Sekarang dia meminta bantuan setelah orang tua kami menyalahkannya dan mewariskan warisan 8 miliar rupiah kepadaku. Namaku Andi. Aku berusia 34 tahun dan tinggal di Bandung. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Aku memiliki karir yang stabil di bidang teknologi, sebuah rumah pribadi di daerah Dago Atas, dan seorang istri cantik bernama Dinda. Tapi di balik ketenangan itu, ada luka yang belum sembuh dan pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Aku punya seorang adik laki-laki, Andre. Sejak kecil, kami seperti langit dan bumi. Aku selalu menjadi anak yang penurut, rajin belajar, dan berusaha menjadi kebanggaan orang tua. Sedangkan Andre, dia adalah badai dalam keluarga kami. Suka membuat ulah, sering membolos sekolah, dan selalu menyusahkan ayah dan ibu. Namun entah kenapa, orang tuaku tetap menyayanginya, bahkan kadang lebih daripada aku. Aku tumbuh dengan rasa cemburu yang kupendam sendiri. Tapi aku tetap mencoba menjadi kakak yang baik, meskipun berkali-kali Andre membuatku kecewa. Mulai dari mencuri uang tabunganku waktu SMA, membobol laptop kantorku untuk dijual, hingga membuat ayahku hampir dipenjara karena menggadaikan surat tanah rumah tanpa izin. Namun satu hal yang tidak pernah kuduga adalah, dia akan merusak pernikahanku. Pernikahanku dengan Dinda berjalan 5 tahun tanpa banyak gejolak. Kami tidak sempurna, tapi kami saling melengkapi. Dinda adalah wanita lembut, perhatian, dan selalu mendukung karierku. Kami merintis segalanya bersama dari awal. Aku mencintainya, atau setidaknya, aku pikir begitu. Masalahnya mulai muncul saat Andre kembali ke rumah setelah diusir dari kontrakannya di Jakarta. Dia datang dengan koper besar, wajah lusuh, dan segunung masalah yang dibawanya. Tanpa pekerjaan tetap, terlilit utang, dan dicap penipu oleh rekan-rekannya. Aku nggak punya tempat lain, Bang, katanya waktu itu. Tolonglah cuma sementara aja. Aku janji nggak akan ganggu hidup lo. Aku menatap Dinda, berharap dia menolak. Tapi dia hanya mengangguk pelan. Kasihan, An. Dia adikmu. Dan bodohnya, aku setuju. Tinggallah Andre di rumah kami selama beberapa bulan. Awalnya, semua berjalan biasa. Dia membantu bersih-bersih rumah, pura-pura mencari kerja online, dan bersikap manis pada Dinda. Terlalu manis, bahkan. Aku mulai merasa tak nyaman saat melihat cara dia memandang Dinda. Terlalu lama, terlalu intens. Lalu gestur-gestur kecil, menyentuh lengannya saat bercanda, memanggil dengan nama panggilan yang hanya aku yang biasa pakai, dan sering berdua di dapur terlalu lama saat aku sibuk bekerja. Aku menegur Dinda, tapi dia menuduhku cemburu buta. Aku menegur Andre, tapi dia malah tertawa. Lo parno banget, Bang. Istri sendiri kok dicurigain. Tapi perasaanku tak bisa dibohongi. Aku mulai memasang CCTV tersembunyi di ruang tengah dan dapur. Hanya untuk memastikan aku tidak gila. Dan disitulah semuanya terkuak. Suatu malam, saat aku memeriksa rekaman, aku melihat Andre mencium Dinda. Bukan kecupan singkat. Mereka berciuman dengan penuh nafsu. Dinda tidak menolak. Bahkan dia menarik Andre ke kamar tamu, yang kutahu pasti tidak hanya untuk bicara. Hatiku hancur. Dunia runtuh seketika. Orang yang paling aku percaya, wanita yang kupilih untuk menjadi ibu dari anak-anakku, mengkhianatiku. Dan lebih buruk lagi, dia melakukannya dengan adikku sendiri. Setelah melihat rekaman itu, aku merasa seperti napasku direnggut paksa dari tubuhku. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku mengurung diri di kamar kerja, menahan amarah, menahan air mata, dan mencoba berpikir jernih. Malam itu aku tidak berkata apa-apa. Aku tidur di kamar tamu, berpura-pura lembur kerja. Besoknya, aku berpura-pura seperti biasa. Tapi dalam hati, aku sudah merencanakan sesuatu. Selama seminggu, aku mengumpulkan bukti. Aku simpan salinan rekaman, screenshot pesan mereka dari aplikasi yang terbuka di laptop Dinda, hingga bukti transfer dari Andre ke rekening atas nama wanita lain. Rupanya dia juga memeras Dinda dengan ancaman akan menyebarkan rahasia mereka. Setelah cukup, aku panggil orang tuaku ke rumah. Di hadapan mereka, aku nyalakan video. Semua sunyi. Ibu menutup mulutnya, wajahnya pucat. Ayah menggeleng tak percaya. Apa ini benar? Tanya ayah dengan suara parau. Aku mengangguk. Dinda menangis,
berlutut minta maaf. Andre mencoba menyangkal, tapi terlalu banyak bukti. Semua terungkap, perselingkuhan mereka, kebohongan, dan tipu muslihat Andre yang memanfaatkan Dinda, bahkan mengancamnya. Ayah murka. Mulai hari ini, kau bukan anakku lagi, Andre. Ibu hanya menangis. Kami sabar waktu kau bohongi kami. Kami sabar waktu kau curi uang ayah. Tapi ini kelewatan. Andre diusir dari rumah. Dinda pun kucerai hari itu juga. Setelah perceraian dan pemutusan hubungan dengan Andre, hidupku perlahan membaik. Meski luka itu masih ada, aku mulai menyibukkan diri dengan bekerja. Aku pindah rumah, memutus semua kontak, dan mencoba memulai kembali. Dinda sempat menghubungiku, mengabari bahwa dia hamil. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku tahu anak itu bukan milikku. Dia bilang dia akan membesarkan anak itu sendiri. Silakan. Itu tanggung jawabnya. 2 tahun kemudian, ayahku meninggal karena serangan jantung. Beberapa bulan setelah itu, ibuku menyusul karena komplikasi paru-paru. Sebelum meninggal, mereka memanggil notaris dan membuat surat warisan. Dan dari semua harta yang mereka miliki, tanah di Lembang, rumah keluarga, deposito, dan emas batangan, semuanya, senilai sekitar 8 miliar rupiah, diwariskan padaku. Tidak sepeser pun untuk Andre. Suatu pagi, saat aku sedang menikmati kopi di teras rumah baruku, terdengar bel rumah berbunyi. Aku tidak sedang menunggu tamu. Penuh curiga, aku mengintip lewat jendela kecil di pintu. Dan di sanalah dia, Andre. Berdiri dengan pakaian lusuh, wajah lelah, rambut acak-acakan, dan mata yang tak lagi bercahaya seperti dulu. Kupikir dia hanya numpang lewat. Tapi ternyata, dia ingin lebih dari itu. Bang, aku tahu aku salah. Aku tahu aku banyak nyakitin lo. Tapi, tolong. Aku benar-benar butuh bantuan lo sekarang. Aku nyaris membanting pintu di wajahnya. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan kemarahanku. Aku membiarkannya masuk, meski dengan waspada. Dia duduk di sofa, menunduk, seperti seekor anjing yang kehilangan tempat pulang. Apa maumu? Tanyaku dingin. Aku kehilangan semuanya, katanya. Tempat tinggal, kerja, Dinda juga ninggalin aku. Anakku dia sakit, bang. Butuh operasi. Gue nggak punya siapa-siapa lagi. Aku tertawa pendek, sinis. Jadi sekarang lo inget gue? Setelah lo hancurin rumah tangga gue? Setelah lo bikin orang tua malu sampai mereka buang nama lo dari kartu keluarga? Dia menunduk makin dalam. Gue nggak minta banyak. Gue cuma minta pinjaman. Gue akan bayar. Demi anak gue, bang ponakan lo juga. Aku terdiam. Kata-katanya menampar sisi manusiawiku. Anak itu memang tidak berdosa. Tapi apakah aku harus mengorbankan harga diriku demi anak dari perselingkuhan yang menghancurkan hidupku? Aku tidak langsung menjawab. Selama berhari-hari, kata-kata Andre menghantuiku. Aku tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Bayangan wajah ayah dan ibu juga datang silih berganti. Mereka pasti ingin aku bertindak bijak. Tapi, sampai sejauh mana kebijakan itu harus kuberikan? Akhirnya, aku mendatangi rumah kontrakan tempat Andre tinggal. Tempat itu sangat mengenaskan. Lembab, sempit, dan gelap. Di pojok ruangan, ada seorang bocah kecil berusia sekitar 2 tahun yang terbatuk-batuk, wajahnya pucat. Hatiku mencelos. Anak itu tak salah apa-apa. Hari itu, aku membayar biaya pengobatannya. Bukan untuk Andre, tapi untuk bocah itu. Aku juga menyewa rumah kecil untuk mereka, cukup layak, selama 6 bulan ke depan. Tapi aku beri syarat tegas. Aku bantu hanya karena dia. Bukan karena lo. Setelah ini, lo harus bisa mandiri. Jangan pernah datang lagi minta-minta. Lo udah cukup nyakitin gue. Andre mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, bang. Gue nggak akan lupakan ini. Gue janji akan berubah. Setelah membantu Andre dan anaknya, aku merasa seperti meletakkan beban yang lama kupikul. Bukan berarti aku memaafkan semua yang terjadi, tapi setidaknya aku tak lagi dikejar rasa marah yang terus-menerus. Namun, hidup tetap menyisakan bekas. Aku masih kesulitan mempercayai orang lain, terutama dalam urusan hati. Setelah perceraian, aku belum pernah menjalin hubungan baru.
Luka dari Dinda masih terlalu dalam. Ada malam-malam saat aku terbangun hanya karena mimpi buruk, tentang pengkhianatan itu, tentang Andre tertawa di belakangku, tentang rumah tangga yang hancur sekejap mata. Tapi waktu berjalan. Dan waktu, meski tak bisa menghapus, punya cara sendiri untuk menyembuhkan. Setahun kemudian, aku diundang ke acara reuni SMA. Awalnya aku enggan datang, tapi dorongan dari teman lama akhirnya membuatku hadir. Di sana, aku bertemu Rani, teman sekelasku dulu yang dulu pendiam, tapi kini terlihat jauh lebih dewasa dan penuh semangat. Kami mengobrol panjang tentang masa sekolah, tentang hidup yang keras, tentang mimpi yang tak semua tercapai. Aku tidak menceritakan luka hidupku secara detail, tapi dia bisa merasakannya. Orang yang baik seringkali diuji lebih berat, katanya malam itu. Tapi itu bukan kutukan. Itu pertanda bahwa semesta tahu kamu mampu. Kalimat sederhana itu menancap di hatiku. Aku mulai lebih terbuka. Kami sering bertemu setelah reuni, dan perlahan, aku mulai belajar mempercayai seseorang lagi. 3 tahun setelah peristiwa pahit itu, hidupku berubah cukup drastis. Aku menikah dengan Rani dalam upacara sederhana yang penuh haru. Kami membeli rumah kecil di pinggiran kota, tidak semewah sebelumnya, tapi cukup untuk menampung cinta dan ketenangan. Sementara itu, Andre benar-benar berusaha berubah. Dia bekerja sebagai sopir pengantar barang di perusahaan logistik. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup dan membayar biaya sekolah anaknya. Dia tidak lagi meminta uang padaku. Sesekali kami bertemu saat aku ingin melihat kondisi keponakanku. Hubungan kami tidak akan pernah kembali seperti dulu, tapi setidaknya kami tidak lagi saling membenci. Aku tahu, akan selalu ada bagian dari diriku yang tidak bisa memaafkan. Tapi aku juga tahu, hidup bukan tentang terus-menerus mengulang luka, melainkan bagaimana kita berdiri setelah dijatuhkan. Suatu malam, sambil duduk di taman belakang rumah bersama Rani, aku merenung. Lucu ya, kataku. Dulu aku pikir warisan itu tentang uang, tentang rumah, tanah, atau harta. Tapi sekarang aku sadar, warisan orang tuaku yang paling berharga adalah nilai yang mereka tanamkan. Rani tersenyum. Seperti sabar, kebaikan, dan kekuatan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia menggenggam tanganku. Kamu mewarisi itu dengan baik. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang, aku merasa damai. Luka masa lalu mungkin tak pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku tahu, aku telah membuat pilihan yang benar. Bukan karena Andre pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian.